Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang nyata, terutama bagi generasi muda. Disinilah peran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menjadi sangat penting. Melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja, hingga pengembangan wirausaha, Disnaker Trans hadir untuk membekali masyarakat, khususnya generasi muda agar siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang mumpuni. Lalu bagaimana generasi siap kerja peran Disnaker Trans dalam pemberdayaan SDM di Bantul? Kita akan membahasnya di Tribun Jogja Podcast. Tentunya sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber kita yang luar biasa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, sekaligus PLT, Kepala BPK PAD Kabupaten Bantul, Ibu Istirul Widilastuti atau kerap disapa Bu Tirul. Bu Tirul, apa kabar? Baik, Mbak Noris. Semangat ya Bu ya? Luar biasa. Luar biasa, ceria sekali hari ini Bu. Oke. Bu Tirul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini Bu Tirul. Sama-sama Mbak Dan Noris. kita akan membahas generasi siap kerja, peran Disnaker Trans dalam pemberdayaan SDM Bantul. Nah sejauh ini Bu, peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan SDM di Kabupaten Bantul ini sejauh ini seperti apa ini Bu? Ya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai peran yang cukup signifikan terkait dengan penyiapan tenaga kerja siap pakai yang nanti akan diterjunkan ke dunia industri maupun dipersiapkan untuk menjadi wirausaha mandiri. Kami mempunyai berbagai macam program menyangkut penyiapan tenaga kerja siap pakai. Di samping itu kita juga kalau yang diurusi masalah tenaga kerja, artinya dinas berperan pada saat sebelum dia bekerja kita sudah berperan untuk menyediakan berbagai macam informasi lowongan pekerjaan. Pada saat dia sudah bekerja, kita juga berperan di situ. Seandainya di dunia industri ada terjadi perselisihan hubungan industrial, kita hadir di situ. Dan pada saat setelah kondisi misalkan ada yang di PHK, ada yang pulang dari kerja ke luar negeri, kita juga hadir di situ untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Jadi memang peran Dinas Tenaga Kerja sangat krusial terkait dengan penyiapan. Lah, kita ada berbagai macam program untuk menyiapkan generasi muda untuk siap terjun ke dunia kerja. Terkait yang pertama adalah program penempatan tenaga kerja. Artinya kita memfasilitasi tenaga kerja di Kabupaten Bantul dan sekitarnya untuk bisa bekerja di industri yang ada di Kabupaten Bantul, di luar Kabupaten Bantul, di dalam daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di komplek industri Batamindo, ke Kepulauan Natuna dan sebagainya. Bahkan kita memfasilitasi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Kemudian kita juga mempunyai program pelatihan. Kita mempunyai unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja, di mana nanti kita memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin meningkatkan skillnya. Ke situ ada beberapa jurusan yang ada di situ. Dan sekarang pendaftarannya mudah Mbak Noris, kita sudah melalui media online. Jadi setiap ada pelatihan, baik pelatihan yang di UPT DPLK maupun pelatihan subsidi program melalui LPK, Lembaga Pelatihan Kerja dan pelatihan tenaga kerja mandiri sudah kita share melalui media massa dan itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke Bu, kalau untuk saat ini nih Bu tantangan yang dihadapi oleh SDM yang ada di Kabupaten Bantul dalam menghadapi dunia kerja saat ini, apa sih Bu tantangannya Bu? Gini, jadi di era Gen Z ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Perusahaan industri yang ada di Kabupaten Bantul itu yang membutuhkan lowongan kerja banyak sebenarnya. Tetapi minat dari teman-teman Gen Z ini sangat kecil untuk di dunia industri ya. Ini yang menjadi tantangan kerja kita. Bahkan tenaga kerja
banyak yang industri di Bantul itu banyak diisi oleh yang dari luar Bantul. Nah ini artinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyikapi hal ini harus mempunyai inovasi. Bahkan pelayanan pendekatan ke anak-anak Gen Z itu sudah kita lakukan. Kita mengadakan sosialisasi ke desa-desa, ke dusun-dusun terkait dengan informasi lowongan kerja. Akan tetapi memang sekarang dengan media online ini kan anak-anak sudah bisa bekerja di dalam rumah ini dengan gaji yang tinggi. Artinya mungkin nanti ke depan pendidikan di tingkat keluarga ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Artinya anak harus lebih bisa mandiri lagi, diberi pengertian bahwa semangat kerja, karena bukannya gimana ya, untuk berminat bekerja yang di dunia industri itu memang peluangnya kecil. Atau sekarang di era Gen Z ini memang mereka itu nggak mau kerja yang monoton. Kalau di dunia industri itu kan kerja yang misalkan di industri garment itu jahit terus motong kain terus lah, itu yang mungkin anak-anak sekarang harus mulai ditambah kemandiriannya untuk bisa kerja di industri itu juga gajinya lumayan loh. Kalau untuk standar di Bantul kita sudah standar UMK semua. Nah ini tantangan-tantangan ini yang perlu nanti kita pikirkan ke depan, bagaimana bisa mempunyai strategi agar teman-teman Gen Z itu juga tertarik dan berminat bekerja di dunia industri. Oke, itu PR-nya tantangan terbesar ya Bu ya. Tantangan besar. Oke, nanti kita bahas lagi Bu. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Bu Tirul terkait dengan inovasi ya Bu ya. Nah sejauh ini inovasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh dinas ini Bu dalam merespon perkembangan digital dan juga perubahan dunia kerja ini Bu? Ya, kita jelas di inovasi yang sudah kita lakukan karena di era digitalisasi seluruh pelayanan kita sudah dengan media online, mulai mungkin dari informasi lowongan kerja, bahkan pendaftarannya kita ada program job fair hybrid. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang buka lowongan kerja, kemudian melalui mekanisme mulai pendaftaran, kemudian seleksi, itu sudah melalui media online, baru nanti wawancaranya dia ada yang datang, ada juga media online. Jadi memang terobosan kita yang kita lakukan sudah melakukan job fair hybrid itu. Job fair hybrid untuk mengatasi tantangan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan lowongan pekerjaan. Oke, tadi dikatakan oleh Bu Tirul ada beberapa program ya Bu ya. Nah selain itu Bu, selain melalui program tersebut, nah lalu upaya dari dinas sendiri untuk menyiapkan supaya lebih mudah terserap gitu di dunia kerja, karena kalau melihat sekarang sepertinya banyak sekali kasus PPHK dan juga susah seperti kalau untuk mencari pekerjaan baru gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu upayanya Bu? Ya, kalau terkait dengan lowongan itu bahkan setiap hari itu kita melakukan informasi melalui media online kita. Lah, kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bursa kerja khusus yang ada di SMK. Kita melakukan sosialisasi terhadap siswa-siswa karena mereka mempunyai kewenangan untuk menempatkan alumninya besok di BKK itu, di bursa kerja khusus. Jadi kita mempush kerjasama dengan bursa kerja khusus yang ada di SMK yang ada di Kabupaten Bantul. Ada sekitar 40-an 7 lah. Itu yang kita intensifkan untuk nge-push untuk memberikan informasi agar anak-anak nanti siap kerja di industri manapun yang ada. Oke, kalau sejauh ini ada pelatihan mungkin Bu atau? Kalau ini jadi misi Pak Bupati ke depan itu terkait penciptaan wirausaha mandiri sejumlah 500 orang. Lah, peran Dinas Tenaga Kerja ada di situ juga. Jadi memang teman-teman yang ikut meningkatkan skill di kami itu kan ada 2 pilihan. Yang pertama masuk di dunia industri, kita persiapkan, bahkan kita sudah melakukan MOU ini dengan beberapa perusahaan. Jadi pinginnya kita dilatih, kemudian yang berminat ke dunia industri langsung kita salurkan ke sana. Yang kedua, kita siapkan menjadi
usaha yang mandiri. Artinya wirausaha mandiri ini tidak hanya melulu tupoksi dinas naker, tapi harus melupakan kolaborasi dari semua OPD yang ada. Karena gini, kita meningkatkan keterampilan, ibaratnya kita menyiapkan embrionya. Kemudian dia mau besar itu harus berhubungan dengan organisasi perangkat daerah yang lain, misalkan KUKMP. Ini loh, aku punya bakal embrio. Besarkanlah ini dengan pelatihan-pelatihan yang nantinya mendukung dia menjadi wirausaha yang tangguh. Misalkan dia nanti pelatihan khusus ke manajemen pemasaran, kemudian manajemen permodalan, keuangan dan sebagainya. Jadi memang untuk menjadikan wirausaha ini butuh kolaborasi dan kerjasama dengan OPD-OPD terkait. Seperti itu. Nah, kolaborasinya yang sudah dibangun Bu dengan dunia industri, sekolah, atau mungkin perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap siap terjun langsung. Sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan seperti apa ini Bu? Ya, kalau terkait dengan dunia pendidikan, kita memang menyentuh SMK. Jadi kita memberikan informasi pada SMA, SMK, perguruan tinggi untuk membentuk bursa kerja khusus. Karena itu nanti kewenangannya dia akan menyalurkan alumninya untuk bisa bekerja sama dengan dunia industri yang ada. Bahkan beberapa hari lagi kita akan mengadakan forum bursa kerja khusus yang nanti akan mengundang narasumber dari pemerintah pusat. Nah, itu nanti tujuannya adalah menyiapkan generasi muda kita untuk bisa terjun ke dunia kerja yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Nah, kebijakan strategis sendiri Bu dari dinas untuk meningkatkan kualitas supaya bisa berdaya saing begitu Bu. Seperti apa kebijakan strategisnya Bu? Ya, kalau kebijakan strategis artinya terkait dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan tentunya kita mempunyai standar khusus ini bahwa di era generasi yang sekarang tentunya akan berbeda dengan generasi yang akan datang. Jadi memang untuk menyiapkan strateginya butuh sarana dan prasarana juga SDM yang akan melatih itu agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Misalkan kita sekarang melatih itu tidak hanya melatih yang itu saja, tetapi sekarang kita sudah melakukan terobosan. Misalkan melatih las dulu hanya las yang tradisional. Nah, sekarang kita sudah mulai bekerja sama dengan industri-industri las yang agak modern. Misalkan kita batik sekarang ternyata batiknya banyak memang penggemarnya dari batik tulis ya. Tapi ada terobosan ke ekoprint. Lah, itu yang kita latihkan. Bahkan narasumbernya kita juga menggunakan praktisi-praktisi dari perusahaan-perusahaan besar, Mbak. Itu terobosannya kita lakukan. Oke. Bu, apa sih Bu yang paling dibutuhkan oleh para generasi muda mungkin yang sedang mencari kerja atau sedang menyiapkan supaya mereka bisa terjun di dunia kerja itu sebenarnya apa yang paling mereka butuhkan? Apakah dukungan mungkin pelatihan atau sertifikasi atau seperti apa, Bu? Ya, kalau sejauh ini sebenarnya untuk di dunia industri itu kan skill yang dibutuhkan bermacam-macam. Sebenarnya itu tidak ada yang sulit. Cuma yang paling sulit itu tadi yang kita katakan nge-match-kan antara minat dengan industri yang ada. Jadi industri yang ada itu banyak, garmen membuka banyak lowongan, tapi ternyata minat mereka tidak ada di situ kan sulit. Artinya besok ke depannya memang harus ada semacam kurikulum peminatan lah dari mulai dia di pendidikan dasar sampai SMP, SMA itu sehingga pada saatnya itu akan langsung bisa nge-match dengan minat mereka yang sudah kita didik dari kecil sampai dewasa. Kalau sekarang kan sulit untuk minatnya ternyata sini, ternyata yang buka lowongan kerja adalah sini. Jadi memang tantangan terberat kita ada di situ, membuat matching antara minat seseorang dengan lowongan kerja yang ada. Itu yang menjadi
PR kita Oke. ke depan nanti. Kalau sejauh ini Iya. sudah ada pemetaan belum sih Bu? Misalkan kalau di Bantul tuh industri ini lebih butuh kompetensi yang seperti ini atau seperti apa Bu? Sudah, kalau terkait dengan pemetaan memang sudah kita lakukan. Jadi kalau industri garment katakanlah memang dari sisi prasyarat ya dia harus bisa menjahit, dan coba kita linkkan dengan yang kita latih. Kita juga sudah melatih menjahit. Akan tetapi mereka industri kan punya kriteria-kriteria yang khusus, yang ini coba baru kita diskusikan untuk mencari titik temu, sehingga kan misalkan kalau di industri garment mungkin terkait usia, terkait kesehatan, terkait apa itu kan itu di luar kurikulum kita. Artinya harus ada penyesuaian, harus ada persamaan persepsi terkait dengan apa yang mereka persyaratkan dan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kalau kompetensi yang paling banyak atau paling besar diminati, kompetensi yang dibutuhkan di Bantul sendiri apa Bu kompetensinya? Garment. Ya, Garment itu kita ada perusahaan garment yang besar. Ada AMEA, PT AMEA Living Style, kemudian Anggun Kreasi Garment, kemudian Busana Remaja Agra Cipta itu bahkan tiap bulan masih butuh banyak lowongan pekerjaan ini. Oke, tapi ya sekali lagi tadi Gen Z belum banyak yang berminat. Nah, kira-kira dari dinas sendiri ada upaya nggak Bu? Supaya mungkin bisa menarik Gen Z supaya berminat mungkin ke industri garment itu sendiri Bu? Ya itu, kita melakukan sosialisasi yang tidak ada henti-hentinya. Di hampir setiap hari itu kita jalan 4 tim ada di desa-desa, bahkan di SMK itu kita ada fasilitasi anggaran untuk itu. Kita melakukan ibaratnya pendekatan kepada mereka, untuk bahkan perusahaan tak ajak ke sana untuk menjelaskan ini loh yang dibutuhkan, ini loh seperti ini gajinya seperti ini. Itu sudah kita lakukan tiap hari itu, tiap hari. Udah ada alokasi anggaran untuk ke situ. Jadi memang itu yang kita lakukan. Informasi di media sosial juga sudah luar biasa kita lakukan. Oke. Iya. Oke, kalau dari sejauh ini Bu, apa nih Bu upaya dari dinas sendiri untuk mendorong wirausaha mandiri, begitu Bu? Apa saja upaya yang sudah dilakukan? Ya, kalau wirausaha mandiri sementara di dalam pelatihannya kita memang sudah mengajak stakeholder terkait, misalkan kaitan dengan permodalan, kita mengajak Bank BPDDIY, mengajak Bank Pasar, agar mereka nanti ketika memang usahanya benar-benar jadi dan membutuhkan modal itu sudah tidak kesulitan dalam mengakses modal. Kemudian memang kerjasama kita dengan beberapa stakeholder terkait dengan dinas pendidikan, misalkan kita memberikan masukan terhadap dengan kurikulum yang nanti harus diberikan pada saat dia ada semacam motivasi lah, ada semacam pembekalan apalah, itu seperti itu yang sudah kita lakukan. Oke, tadi Bu Tirul mengatakan kalau yang menjadi tantangan kan susah untuk match ya, link and match ya tadi Bu ya. Nah, terkait dengan mungkin sekarang banyak kasus dirumahkan, di PHK, atau mungkin masih banyak pengangguran, ini masih menjadi tantangan terbesar nggak Bu? Ya, kalau di Bantul ada kebijakan Donald Trump kemarin terkait kebijakan impor, itu memang sedikit banyak juga berimbas kepada industri, karena mungkin industri di Bantul ada yang bayarnya dari sana, kemudian bahan bakunya dari sana, itu paling ada yang terimbas. Sebenarnya kalau tren PHK dari tahun ke tahun juga tidak begitu signifikan, tapi ada memang, karena memang kontraknya sudah habis, dia tidak berpanjang atas kemauan sendiri. Dan terkait dengan PHK ini ya untuk sementara ini di Kabupaten Bantul ya belum begitu terdampak, meskipun ada beberapa perusahaan yang memang sudah ke arah itu. Tapi sebenarnya solusinya sudah ada, karena masih banyak industri di Bantul yang membutuhkan tenaga kerja di industri garment itu. Oke, jadi solusinya bagaimana Bu?
Ya solusinya kita mencoba mengkomunikasikan. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang memang mau mem-PHK, itu kita sudah langsung melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Ini loh, tolong nanti diprioritaskan karena dari sisi kemanusiaan mereka butuh makan untuk anaknya, untuk suaminya atau untuk istrinya. Sehingga kita coba memfasilitasi sudah seperti itu. Kalau kemarin ada perusahaan A yang kira-kira sudah terontong-terontong mau mem-PHK dan sudah konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja, langsung kita komunikasikan dan mereka siap. Jadi kalau solusinya coba kita fasilitasi. Jadi mudah-mudahan ya nggak banyak lagi lah yang seperti itu. Jadi kalau solusinya sudah ada kita. Lalu kalau sejauh ini Bu terkait dengan kesiapan kemampuan, skill, keterampilan dan lain sebagainya Bu ya. Nah, yang perlu disiapkan kan juga bagi para pencari kerja kan juga mental begitu ya Bu. Mental dalam menghadapi dunia kerja gitu. Nah, ini juga termasuk dari dinas juga ada. Sudah ada. Kita jadi memang yang dikeluh-keluhkan oleh teman-teman perusahaan di luar bahwa mentality anak kita itu harus dikembangkan karena kadang mereka tidak ngerti masalah, ada demo melu-melu. Nah itu artinya ke depan di dalam kurikulum pelatihan kita sudah ada pendidikan kaitan dengan soft skill. Kita masukkan beberapa kurikulum yang ada di situ. Kita kerjasama dengan Kodim untuk menjadi narasumber, kita ada pendidikan jasmani di situ dan sebagainya. Itu sudah kita masukkan dalam kurikulum kita. Bu, mungkin boleh dikasih tips nih Bu, mungkin juga banyak ini Tribuners di rumah yang lagi nonton, kira-kira mungkin sekarang lagi pusing cari kerja karena banyak PHK di mana-mana, cari kerja susah gitu. Kira-kira tipsnya gimana nih Bu supaya mereka ini siap terjun di dunia industri dan siap bekerja? Kasih tips dong Bu. Ikuti dan follow media sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melalui IG di Dinas Tenaga Bantul maupun di Twitter maupun media sosial yang lain, dan ikuti juga Balai Latihan Kerja kalau Anda ingin meningkatkan keterampilan. Tribuner saya yakin semangat untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah terkait dengan pekerjaan. Oke Bu, ini Bu kira-kira target dari dinas sendiri untuk 5 tahun ke depan dalam pemberdayaan SDM supaya siap terjun di dunia industri ini kira-kira seperti apa ini Bu? Ya, kalau target kita, indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja itu terkait dengan serapan tenaga kerja. Jadi bagaimana kita memaksimalkan program-program yang ada, baik program penempatan, program pelatihan dan produktivitas, kemudian program hubungan industrial, agar semua mengerucut ke arah serapan tenaga kerja. Jadi serapan tenaga kerja tahun ini itu targetnya sekitar 22.000. Nah, itu yang akan kita push nanti di dalam program kegiatan kita. Dan Mbak Noris tahu ini baru booming kaitan dengan efisiensi anggaran. Artinya di situ kita malah tertantang. Bagaimana dengan efisiensi anggaran ini kita bisa memaksimalkan target yang akan kita capai, kan seperti itu. Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Kalau di Bantul sendiri SDM-nya yang terserap di dunia kerja kira-kira berapa persen ini Bu? Kalau SDM, kalau target kita yang kemarin, karena kita target seluruh program ada di serapan tenaga kerja, kita melebihi target kalau yang kemarin. Jadi lebih dari 100% malah targetnya. Terserap gitu. Terserap tenaga kerja. Target kita kemarin sekitar 19.000 sekian, itu target tercapai 22.000. Lah tahun ini kita targetnya 22.000. Dengan semangat efisiensi anggaran nanti 22.000 ini harus bisa tercapai. Harus terserap gitu ya, Bu, ya. Tapi juga dengan dampak PHK ini mudah-mudahan ya tidak berpengaruh lah nanti. Paling tidak kita bisa mencapai 22.000 serapan tenaga kerja. Baik. Terakhir ini Bu, kira-kira harapannya dari dinas sendiri terkait dengan pemberdayaan SDM supaya mereka bisa terserap di dunia industri, apa ini Bu? Kalau harapan kami banyak lowongan
kerja dari industri yang ada di Kabupaten Bantul dan sekitarnya manfaatkan kesempatan dan peluang ini untuk Tribunergensi agar lebih berdaya dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, Ya. luar biasa. Terima kasih sekali Ye, Bu Tirul yang sudah sami-sami, Mbak meluangkan Noris. waktunya di sela-sela kesibukan jadwal yang padat. Terima kasih sekali Bu Tirul. Sami-sami, Mbak Noris. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noris Tera dan juga Bu Tirul yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun Ibu. Ye, sami-sami Mbak Noris.